Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabar adik-adik semua? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat semua, sehat walafiat. Tidak ada yang sakit, semua mukanya segar-segar ya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Saya lihat ini semuanya hadir ini, tidak ada yang tidak masuk. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian semua tetap diberikan kenikmatan dan kesehatan ya, sehingga mampu datang hadir dalam pembelajaran pada hari ini ya. Baiklah adik-adikku semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Baiklah adik-adikku semua, sebelum kita mulai masuk ke dalam inti pembelajaran, kita review lagi atau refresh lagi pelajaran yang telah kita pelajari pada hari sebelumnya ya. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang ism ya. Ismu bihasbi, ism sesuai dengan jumlahnya ya. Kan ism itu jika dilihat dari adatnya atau jumlahnya dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada namanya mufrad. Mufrad itu bentuk tunggal. Contohnya seperti kitabun, baitun, kolamun ya. Benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal itu disebut dalam bahasa Arab dengan mufradun. Nah, setelah mufrad ada lagi yang kedua adalah, ada yang tahu? Ayo sebutkan. Mungkin yang di belakang sudut itu musanna, pintar. Yang kedua adalah musanna, yaitu benda yang jumlahnya ada. Sultan, yang jumlahnya ada. Saya mau tanya Sultan dulu, musanna itu jumlahnya, benda yang jumlahnya berapa? 2, pintar. Jadi musanna itu dalam bahasa Arab adalah benda yang jumlahnya 2. Ayo coba sebutkan contohnya. Contoh dari musanna apa? Kolamani ya. Terus syajarotani, madrasatani. Terus apa lagi? Jawalani. Musanna itu yang akhir kalimatnya adalah huruf alif dan nun. Seperti tadi yang telah disebutkan kitabani. Nah, itu kan asalnya kan kitabun. Kalau mau dibentuk ke dalam musanna maka ditambahi alif dan nun ya. Setelah mufrad dan musanna, kita masuk ke pembahasan yang baru pada hari ini, yaitu al-jam'u. Apa itu al-jam'u? Al-jam'u adalah benda yang jumlahnya 3 atau lebih ya. Jadi kalau ada benda yang jumlahnya 3, 4, 5 dan seterusnya yang lebih dari itu, maka disebut dalam bahasa Arab yaitu dengan al-jam'u. Nah, al-jam'u ini pun dibagi menjadi 3 juga. Dibagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian. Yang pertama adalah coba disiapkan dulu bukunya sebelum kita mulai disebut bagian-bagiannya. Ayo Rizky, Adit, terus Yandi, semuanya, ayo keluarkan dulu bukunya ya.
dicatat supaya tidak lupa. Dikeluarkan dulu, catat yang kakak sebut atau kakak jelaskan. Baiklah. Ini al-jam'u yang qasimu ila salasati aqsamin. Al-jama' itu atau benda yang majmu' dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah jam'u mudzakkaris salim. Yaitu yang pertama adalah jam'u mudzakkaris salim, ya, maksudnya adalah jamak yang untuk muzakkar atau laki-laki, ya. As-salim maksudnya yang selamat, jadi yang gampang diingat. Jam'u mudzakkaris salim ini hanya untuk lil akil, untuk manusia, ya, bukan untuk benda mati. Jadi misalnya seperti muslimuna. Apa contohnya jam'u mudzakkaris salim? Contohnya seperti muslimuna. Terus selain itu ada solihuna, ya. Muslimuna, solihuna. Jadi jam'u mudzakkaris salim ini maka akhiruhu wawu wa nun, ya. Jam'u mudzakkaris salim yang akhirnya itu adalah huruf waw dan huruf nun, ya. Seperti contohnya tadi muslimuna. Jadi rumusnya atau formulanya itu adalah mufrad diakhiri atau ditambah di akhirnya dengan huruf waw dan nun, ya. Pokoknya ingat, kalau jam'u mudzakkaris salim, yang mudzakkar salim itu pasti akhirnya adalah huruf waw dan nun, ya. Contohnya kan itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, seperti muslimuna, terus solihuna. Apalagi yang kalian pernah baca dalam Al-Qur'an? Itu si Hamid, ya, sesuai dengan namanya, Hamiduna. Pintar. Terus apalagi selain Hamiduna, ada lagi Soimuna, ya. Misalnya seperti muslimuna, artinya adalah orang-orang muslim. Bentuknya jamak, ya, sebanyak 3 orang atau lebih, ya. Misalnya kita taruh ke dalam jumlah mufidah, misalnya salah satu muslimuna, ya, 3 orang muslim, atau arba'atu muslimuna, misalnya arba'atu muslimuna, terus khamsatu muslimuna, sittatu muslimuna, ya. Misalnya tis'atu solihuna, ya. Begitu kita menggunakan jam'u mudzakkaris salim. Setelah itu yang nomor 2 adalah jam'u muannatsis salim, ya. Ini kebalikan dari jam'u mudzakkaris salim. Jam'u muannatsis salim ini juga untuk manusia lil akil, ya, untuk manusia yang diakhiri dengan huruf alif dan huruf ta. Jam'u muannatsis salim maka akhiruhu alifun wa ta'un maftuhah, ya. Ya, terus contohnya seperti muslimatun. Formulanya berarti dari mufrad kemudian ditambahi huruf alif dan huruf ta. Misalnya seperti muslimun, ditambahi alif dan ta menjadi muslimatun. Terus ada lagi contohnya seperti mukminatun, solihatun. Ya, penggunaannya dalam jumlah mufidas, misalnya salasu muslimatin, arba'atu solihatin, ya. Jadi begitu cara penggunaannya dalam jumlah mufidah.
Setelah jam'u muannats salim, kemudian yang terakhir dari bentuk jamak adalah jam'u taksir ya. Jam'u taksir ini untuk benda mati li ghairil aqil seperti hewan atau tumbuhan, tapi bentuknya itu tidak seperti jam'u mudzakkar salim dan muannats salim ya. Dia bentuknya itu random atau irregular ya. Kalau dalam bahasa Inggris irregular ya. Jadi bentuknya itu beda-beda gitu. Contohnya seperti apa? Seperti yang pertama adalah kutubun. Kutubun itu bentuk jamak dari kitabun. Misalnya kitabun jamaknya adalah kutubun. Kutubun ini merupakan jamak taksir. Kemudian misalnya dari kolamun. Kolamun jamaknya adalah akolamun. Kemudian syajarotun jamaknya adalah asjarun. Kemudian banyak lagi bentuknya seperti madrasatun. Jamaknya adalah madarisu. Kalimat-kalimat seperti kutubun, akolamun, madarisu. Ada lagi misalnya haqaibu, nawafidhu. Itu bentuknya jam'u taksir ya. Li ghairil aqil, untuk benda-benda mati. Penggunaannya dalam jumlah mufidah seperti misalnya salah satu kutubin ya, salah satu aqlamin, arba'u asjarin, asyru haqaiba ya, kayak begitu ya. Jadi kesimpulannya jamak atau al-jam'u itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi apa? Sebutkan jam'u mudzakkaris salim. Terus yang kedua jam'u muannatsis salim. Terus yang terakhir adalah jam'u taksir. Jam'u mudzakkaris salim itu yang akhirnya adalah huruf waw dan huruf nun. Untuk manusia atau untuk lil aqil, maksudnya adalah orang yang berakal, maksudnya adalah manusia. Kemudian jam'u muannatsis salim yang akhirnya adalah huruf alif dan huruf ta. Dan kemudian jam'u taksir bentuknya bebas ya, bermacam-macam sesuai wazan fi'il ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Besok kita lanjutkan lagi atau kembangkan lagi dari bentuk jamak-jamak ini dan contoh-contohnya ya. Baiklah adik-adikku semuanya, karena ini waktunya sudah mulai habis. Kalau ini sudah waktunya istirahat, silahkan istirahat, keluar ke kantin, beli makanan ya. Kalau mau bermain-main dengan temannya silahkan main-main. Jangan sampai ada yang berkelahi dan kemudian menangis ya. Tidak boleh ya, tidak boleh berkelahi. Main dengan tentram dan rukun. Baiklah, kita akhiri. Semoga pembelajaran kita pada hari ini menambah ilmu kakak pribadi dan ilmu adik-adik semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.